Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya Muhammad Abdul Jabbar, yang kedua Ananta Roba Fikri, nomor 3 Mutiara Hikmatus Zakia, nomor 4 Lubaba Izatul Afida. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mie siomay yamoy. Pendahuluan. 1. Sejarah berdirinya usaha. Usaha ini merupakan masakan dari Cina. Pada bahasa Mandarin, masakan ini disebut saomai, dan pada bahasa Kanton yaitu siomay. Siomay yang ada di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, seperti contohnya kebanyakan dari orang Indonesia menganut agama Islam, sehingga bahan baku yang berasal dari daging diganti dengan menggunakan bahan baku daging udang, daging ikan, terus ayam, sapi, dan aneka daging lainnya yang halal. Siomay merupakan makanan yang sering dijajakan di pinggir jalanan dan di tempat-tempat yang ramai. Selain harganya yang terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan, rasanya pun tidak kalah enak dengan makanan lainnya. Siomay dengan memakai bahan baku utama yang segar dan penyajian yang belum pernah diproduksi oleh penjual-penjual siomay lainnya, menambah daya tarik tersendiri dari mempunyai peluang untuk mendapatkan laba yang cukup menguntungkan. Maka dari itu kami membuat usaha ini dengan mie siomay karena modal tidak terlalu mahal dan membuat usahanya pun sangat mudah. Usaha ini menjual pun sangatlah cocok untuk di kalangan anak-anak maupun dewasa. Visi dan misi usaha. Visinya yaitu menjadi siomay sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Misinya membuat siomay yang memiliki rasa yang tak kalah enak dengan yang lainnya, memasarkan siomay di pasar tradisional maupun modern, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang pertama ada segmen pasar, yaitu yang meliputi tentang segmen geografis, segmen demografis, dan segmen psikografis. Lalu ada target pasar. Target pasar yang kita gunakan yaitu tertuju mulai dari kaum milenial sampai kepada semua kalangan sekalipun, karena jenis usaha yang kita ambil ini dapat dikonsumsi oleh siapa saja dan kapan saja. Lalu ada positioning, yaitu kami sebagai pengusaha tentu saja banyak melakukan beberapa inovasi untuk menghindari beberapa pesaing, yaitu menciptakan inovasi baru terhadap produk yang kami buat, dan tentunya dengan harga yang masih sangat terjangkau. Selanjutnya ada permintaan, yaitu kami memproyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun, yaitu yang pertama tahun 2020 dengan jumlah 1000 unit, tahun 2021 dengan 1300 unit, lalu 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1800 unit. Selanjutnya ada penawaran, yaitu kami memproyeksikan penawaran dalam beberapa periode atau tahun, yaitu tahun 2020 dengan jumlah 600, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 800, dan tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 1100. Nah, selanjutnya di sini ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Nah, di situ sudah tertulis permintaan dan penawarannya tadi. Lalu untuk menghitung peluangnya itu kita tambah permintaan dan penawarannya, dan untuk menghitung rencana penjualannya itu nanti penawarannya dikali 2. Sedangkan untuk menghitung pangsa pasar itu adalah rencana penjualan dikali 100% lalu dibagi dengan peluangnya, dan itu sudah ada hasilnya. Selanjutnya aspek organisasi dan manajemen akan dijelaskan oleh Abdul Jabbar. Selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi, nama usahanya mie siomay yamoy, nama pemilik yaitu Yamay Amio Kozaki. Alamatnya berdirinya di Surabaya. Bentuk usahanya industri. Struktur organisasinya adalah jabatan
jumlah staf, uraian tugas, dan pengajian. Jadi di sini ada jabatan pemimpin, yaitu tugasnya merencanakan dan memiliki inovasi untuk usaha tersebut. Jumlahnya 1, gajinya 3.800.000. Sedangkan karyawannya yaitu tugasnya membeli bahan baku yang sesuai data, memasak dan menjual mie siomay. Jumlahnya adalah 2 orang. Total dari gaji karyawan yaitu 3.600.000, dibagi 2 menjadi 1.800.000 setiap orangnya. Jadi totalnya antara pemimpin dan karyawan yaitu 7.400.000. Inventaris kantor dan suplai kantor. Inventaris yaitu ada kompor, dandang, chopper. Masing-masing inventarisnya adalah 2 unit dengan jumlah total harga inventaris kantor yaitu 1.600.000. Selanjutnya adalah jenis biaya suplai kantor, yaitu ada pisau, talenan, centong, baskom, cetakan adonan. Jadi di sini total biaya suplai kantor per tahun yaitu 383.000. Ya, nama saya Mutiara Rekmanto Zakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Nah, produk kami ini adalah produk makanan yang kalau di pasaran itu memang sudah sangat umum, namun kita memberikan suatu inovasi yang jelas akan membuat konsumen itu tertarik. Nah, nama produk kita ini adalah miso. Jadi apa sih miso itu? Nah, miso ini kita ambil dari perpaduan kata mie dan siomay. Karena produk kita ini adalah siomay, tapi kita beri mie menggunakan mie Indomie goreng. Selanjutnya untuk aspek produksi, untuk proses produksinya sendiri, pertama tentu persiapan bahan-bahannya yang dibutuhkan dan nanti akan diberitahu di slide saya selanjutnya. Lalu yang kedua, potong-potong sayuran kecil-kecil sesuai kebutuhan dan giling daging ayam, tapi tidak perlu terlalu halus. Setelah itu campur semua bahan yang telah digiling tadi, termasuk dengan tepung, garam, lada, minyak wijen, dan telur. Lalu setelah itu bisa dicampurkan dengan Indomie goreng yang sudah dibumbui. Kalau sudah, bisa dimasukkan ke dalam adonan itu bisa dimasukkan ke dalam kulit siomay yang sudah ditaruh ke dalam cetakan. Nah, setelah itu kukus di dalam dandang selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu bisa diangkat. Nah, untuk setelah diangkat ini, sebelum dimasukkan ke packagingnya, bisa di atas siomay itu diberi dengan hiasan-hiasan mie, biar terlihat kalau itu adalah miso gitu. Setelah itu baru proses packagingnya. Selanjutnya untuk kapasitas produksinya sendiri, untuk tahun 2020 rencana produksi kita itu ada 2000 unit. Lalu 2021 ada 2.800 unit dan 2022 ada 4.000 unit. Nah, untuk pemasangan sarana penunjang sendiri kita ada pemasangan instalasi listrik dan instalasi air pump. Instalasi air listrik sendiri 200.000 dan air pumpnya 130.000. Jadi totalnya 330.000. Selanjutnya kita ada mesin dan peralatan. Mungkin di sini peralatan kita hanya ada kompor, dandang, chopper. Untuk kompor sendiri kita membutuhkan kurang lebih 2 unit, dandang juga kurang lebih 2 unit, dan chopper 2 unit. Untuk keseluruhan totalnya 1.600.000. Untuk bahan baku dan bahan pembantu sendiri, kita di sini ada ayam boiler. Ayam boiler ini untuk 1 bulan biasanya kita kurang lebih membutuhkan 300 ons, yang per 6 onsnya harganya 35.000. Untuk 300 ons hasilnya 1.750.000. Lalu telur 150.000, ada kulit pangsit 200.000. Lalu wortel dan bawang pre kita membutuhkan dalam 1 bulan 250.000. Minyak wijen, penyedap dan lada itu juga 250.000. Lalu tepung tapioka untuk 1 bulan 100.000. Untuk mie Indomie sendiri ini kita untuk 1 bulan itu membutuhkan kurang lebih 750.000. Dan untuk bahan pembantunya
kita di sini ada gas LPG 54.000, lalu ada tepak makan plastik yang digunakan untuk packagingnya yaitu 300.000. Jadi total pembelian bahan baku dan bahan pembantunya ini adalah 3.804.000. Selanjutnya untuk tenaga kerja langsungnya kita membutuhkan kita menggunakan sistem harian. Untuk penjualannya tarif upah per harinya itu 60.000 dan jumlah tenaga kerja kita ini ada 2. Untuk jumlah hari kerjanya per bulan itu 30 hari. Jadi totalnya untuk 1 bulan kita 3.600.000. Untuk selanjutnya ini adalah aspek keuangan. Aspek keuangan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ananta Roba Fikri. Terima kasih Zakia atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian aspek keuangan. Pada proyeksi keuangan di sumber pendanaannya kita dari modal sendiri sebesar 15 juta. Di kebutuhan pembiayaan atau modal investasi terdapat pada mesin atau peralatan dan peralatan kantor sebesar 1.983.000. Di kebutuhan pembiayaan atau modal kerja pada bahan baku kita menghabiskan sebanyak 3.804.000 untuk menghasilkan 300 pak siomay. Pada produk dalam proses sebanyak 3 unit, harga per unitnya 18.000, jadi 54.000. Untuk total kebutuhan modal kerjanya sebesar 3.858.000. Di analisa biaya tetapnya yaitu terdapat pada gaji sebanyak 2 karyawan. Gaji per karyawannya yaitu sebesar 1.800.000, jadi totalnya 3.600.000 rupiah untuk biaya tetap. Di proyeksi aliran kas usaha pada awalnya sumber dananya yaitu 15 juta dikurangi dengan penggunaan dananya 6.117.000 menjadi arus kas bersihnya sebesar 8.883.000. Dan pada keadaan kas awal yaitu sebesar 6 juta dan menjadi keadaan kas akhirnya sebesar 14.883.000. Di analisa kelayakan usaha pada payback period di sini kita bisa menghasilkan selama 4 tahun. Jadi modal kita bisa balik itu bisa menunggu selama 4 tahun. Dan di poin analisa keuntungannya pada BEP terdapat rumus biaya tetap dibagi hasil penjualan dikurangi biaya variabel dikali 100%. Pada biaya tetapnya sebesar 3.600.000 di hasil penjualannya 7.500.000 rupiah itu didapat dari 300 pak siomay dengan harga 1 paknya itu 25.000. Jadi total hasil penjualannya 7.500.000 dikurangi biaya variabelnya 2.400.000. Untuk BEP nya yaitu sebesar 7%. Di poin kontribusi marginnya pada rasio kontribusi margin bisa menghasilkan 0,68 dan di minimal penjualannya menghasilkan 10.650.000. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.